Ini gue mau pengen debate sama kamu ya. Apa? Ada satu hari, gue punya temen cerita sama gue. Dia bilang gini, lu tahu nggak si Anu mau dicerain sama istrinya? Lu nggak punya role model, lu harus belajar dari siapa? Bener. Gak semua pengusaha tuh akan kasih tahu lu unek-unek jelek-jeleknya di downfallnya sebuah perusahaan. Jangan cuma lihat perusahaan tuh lagi di atas-atasnya, saya mau persis kayak dia. Yes, lagi di atas. Tapi lagi dia nggak bisa tidur, lagi dia kekurangan uang, nggak bisa jadi gaji karyawan, banyak utang, Otak banyak muter hal-hal terus. puter. Strategi outnya apa? Itu yang lu nggak dapet kalau lu nggak follow. Bener. Cuma ini kisah nyata kok, karena orang tua aku juga ngomong gitu. Jadi pas aku lulus kuliah, itu mereka bilang, lu pokoknya harus kerja kantoran dulu. Lu harus kerja dulu, nggak boleh bikin usaha sendiri dulu. Karena dulu emang, aku dari dulu kan pengen punya usaha sendiri. Kayak aku tuh nggak mau kerja sama orang. Karena kalau kerja sama orang jadi employee tuh, waktu kita kan terikat terus ya. Kayak begitu, terus kerja, terus kayak gitu. Nah, mereka bilang, enggak. Lu harus kerja dulu sama orang. Lu harus, kalau lu nanti one day mau jadi bos istilahnya ya, lu harus jadi karyawan dulu supaya lu tahu rasanya gimana. Lu belajar dulu. Jangan lu langsung jadi bos, jangan lu langsung bikin usaha. Jadi apa yang semua tadi Ko Mario bilang tuh persis yang dibilang sama orang Ya, tua memang aku. ini kan memang gue juga ya dididik dari orang tua juga ya, maksudnya ya mindset yang dari orang lama lah ya. Yang gue jalanin gue rasa bener. Iya. Tapi bukan artinya gue minta lu jadi employee seumur hidup. Iya, benar. Oke? Ini ada kejadian satu lucu. Nanti gue cerita ya. Jadi ini employee first. Apa yang employee jual? Waktu. Waktu. Ya lu dibayar 9 to 6 ya lu di situ. Ya. Lu kerjakan apa yang ditaruh di meja lu atau whatever lah. Kalau nggak ada meja ya. Di laptop. Itulah. di lapak lu, di tangan lu, ya kan? Ya itu yang lu dibayar. Right? Lu mau dapat duit lebih banyak, ya udah lu kerja lebih lama, tapi kan belum tentu lu dibayar juga. Benar. Kalau misalkan emang ada lembur dan segala macam, itu kan ekstra. Tapi lu mau cari duit seperti itu seumur hidup, Enggak lah, capek. ya nggak bisa. Nggak bisa. Waktu akan mendelay, tubuh lu akan melemah, lu nggak akan bisa sekuat yang lu masih muda. Betul. That's why invest di otak, invest di kepala, bukan di badan. Makanya Timothy Ronald bilang orang fitness tuh. Gak bercanda. Bercanda. So itu dia. Kalau Timothy Ronald juga ngomong ini, apa itu tidur siang? Kerja. Tidur siang itu kan buat mimpi kan. Enggak ya, anyway. Nah itu dia. Ya lu mesti waktu yang lu dikasih. Justru waktu-waktu sisanya yang lu ada bukan buat healing, buat belajar. Bukan nggak boleh healing, boleh. Gue masih main game time to time. Tapi have time for you to improve yourself. Lu kerja sama orang itu kerja bukan belajar. Makanya kalau kita orang bilang, Pak saya mau kerja sama bapak tapi saya mau belajar. Enggak, lu balik sekolah. Gue bayar lu tuh kerja, bukan belajar. Ngerti gak sih? Lu mau belajar, mesti lu yang bayar gue. Iya. Juga Rami, ya opposite dong. Lu kan mau belajar. Lu sekolah kan mau belajar, kan lu dapat ilmu. Ya mesti lu yang bayar gue, bukan gue bayar lu. Right? So anyway, waktu itu bagian employee linear ya, lu nggak bisa kontrol income lu ya, basically ya lu dapat seberapa ya itu waktu yang lu buang, yang lu kasih. Nah bagaimana untuk naik kelas? Improve skillnya. Sorry, kayak hari ini gue kasih lu kerjaan, Cak. Contoh misalkan apa ya, lu bisa ini nih, ngedit video deh. Lu hari ini bisa ngedit video 1, lu perlu 2 jam atau perlu 2 hari. Besok lu bilang, kok gue udah tambah jago nih kok, gue bisa 2 hari gue ngedit 6 video. Oke, berarti kan gue bisa tambahin kerjaan buat lo. Right? Ya mungkin video yang ini klien ini, Caca nih udah ada kemampuan, gue dapetin berapa video buat lo. Lu teruji bisa, gaji lu naik gak? Naik dong. Naik dong. Right? Lu kan ada bukti. Nih, kan gue bisa lakukan lebih banyak. Gue dapetin untung lebih banyak. Why not? Tapi kalau nggak ada kemampuan ya jangan minta-minta dulu. Benar. Buktiin dulu. Bisa nggak? Jangan bisa, gue dibayar berapa nih baru gue kerjain. Ya terserah deh, kalau gitu gue cari orang lain. Iya. Gampang. Lu minta gaji seberapa, padahal kompetensi lu cuma seberapa. Itu aja. Basically it's just proof of it lah. Get trust ya. Dapat trustnya itu sih. Ya kan? Oh kemampuan lu udah gue naikin, kemampuan lu gue naikin. Nah itu kan jenjangnya yang dinaikin. Tapi kalau juga nggak mau, Pak saya bisa bikin 200 video sekarang dalam 2 hari. Ya ngapain juga ya.
Iya. Berarti kan lu mesti ada naik lagi jabatannya, bukan cuma kerjain terus kan. Berarti lu nggak mau seumur hidup edit video kan? Sorry ya, bukan nyindir ya. Oke. Ya maksudnya lu mesti ada jenjangnya dong. Lu nggak mau sampai umur 60, Pak Mario. Ada video bisa diedit nggak? Saat itu juga udah pakai AI kali. Iya, iya, zaman udah berubah pasti. Udah nggak pakai orang lagi kali. Iya. Right? Ya itu. Ya jenjang lagi ke atas ngapain? Apalagi yang bisa kita kerjakan? Atau oke, ini nextnya nih ya, itu kan bagian I-nya. Nextnya adalah bagian S. S itu self-employed. Self-employed apa benefitnya? Yes, lu punya kelenturan waktu. Ya, misalkan kayak freelance atau namanya gig economy, ya. Gig ekonomi itu Gig apa? economy kan misalkan kayak dipanggil baru jalan Oh, oke. atau ke event tuh. Hmm. Kalau perlu, bro, gue perlu gitaris nih, dapat Iya, iya, uang. iya. Atau kayak, bro, gue perlu edit video nih, dapat. Bro, gue perlu logo nih, dapat, ya kan? Ya itu gig economy lah, boleh bilang ya, more into like hustle lah. Nah kayak gitu kan lu bisa memang, dapetin 1, 2, 3, 4 project. Tapi again, lu yang kerjain sendiri. Ya kayak dokter lah ya, gitu kan. Lu masih kerjain sendiri. Nah itu boleh bilang self-employed. Yang paling dekat adalah lu semi outsource sedikit ya kan. Lu dapat project, bro bantuin gue dapat seberapa, gue bayar berapa. Tapi itu bukan perusahaan. Lu belum punya sebuah sistem perusahaan. Itu bahasanya self-employed. Ini self-employed 2. Lu bisa dapat uang lebih banyak gak? Bisa. Nah, kalau self-employed ini gue ada cerita satu. Apa? Nah, nanti deh gue habis ini gue ceritanya satu ya. Yang di atas self-employed ini ada lagi namanya apa? B, business. Lu create business. Bukan lu yang kerjain. Tapi ini kata-kata yang gue ngajarin lo. Let money works for you. Ketika lu udah punya self-employed, kan lu kan dapat kerjaan tuh. Self-employed ya, lu kan dapat kerjaan. Pasti kan lu ada uang dong yang lu dapat kan. Berarti kan lu kan akan dapat uang lebih banyak daripada lu employee dong. Betul. Right? Yang lu employee ketaker tiap bulan lu cuma dapat ya ketaker. Self-employed kan lu bisa measure kemampuan lu berapa. Ya itu yang lu bisa dapat per bulan. Ya lu mampu bikin 50 project sebulan. Satu project lu charge 10 juta, lu dapat 500 juta lah. Kemampuan kan. Iya. Tapi lu kerjain sendiri. Kalau lu freelance bagi-bagi itu bukan perusahaan, itu cuma hanya ya kumpulan kerja doang. Ketika lu masuk ke B itu lu mesti berubah. Oke? B itu adalah business. Lu bikin bisnis. Employee itu apa? Employee is your money. Every penny in your pocket is your money. Lu cari orang yang di kategori tadi, yang di E lagi. Right? Lu bayar waktu dia untuk bantuin lu. Ya. Nah ini yang mesti dipahamin. Bukan kadang-kadang yang si B nggak bisa kerjaan apa yang dikerjain loh. Tapi dia mau kerjain kerjaan yang lain yang lebih banyak untuk berkembangkan kerjaannya. Sehingga yang dulu dia bisa editing, sekarang gue nggak editing nih. Gue bayar orang yang bisa editing. Tahu gak? Nangkap. Sehingga dia bisa punya waktu yang kerjaan lebih lain yang lagi. Bikin bisnis lain kayak, bikin kerjaan lain kayak. Atau gue punya uang lagi nih. Gue bantu kerjaan yang lain. Jadi dia tuh bikin sebuah channel of income. Yang timnya itu yang ngebantu. Nangkep gak? Yang I ini yang ngebantu B-nya. Ya. Right? Kalau memang ini jalan bener, semua orang dia akan melalui kerjaan ini. Ya kalau sekarang lu stuck cuma di E doang, ya jangan komplain. Ya nggak masalah, right? Perusahaan tuh nggak akan buang lu kalau misal lu tuh berguna. Tapi kalau misalkan lu cuma ngikutin joyride-nya aja, ya namanya since gue udah di perusahaan ini 10 tahun nih, ya udah gue ikutin aja nih, dan gue nggak berkembang, lu juga akan dikeluarin. Nggak mungkin karena dia udah 10 tahun, nggak apa-apa deh, biar dia gabut pun karena dia udah 10 tahun, lu di situ nggak bisa, Cak. Benar. Ya nggak bisa, gitu loh. Jadi caranya adalah ketika perusahaan maju, lu di dalam juga mesti ikut maju. Misi perusahaan adalah berkembang. Misi tim yang di dalamnya adalah membantu memperkembangkan perusahaan. Gak mungkin lah, sekarang lu lihat Lipo Group segitu banyak perusahaannya. Emang si Pak James Trady sendiri semuanya? Nggak bisa Yang lah. semua Lipo setiap hari
Bisa? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Berarti dia kan perlu orang-orang dipercaya di bawah-bawahnya. Betul. Yang bisa, yang juga bisa, yang punya posisinya. Yang bukan level yang kayak kalau ketemu masalah langsung healing, ya kan? Ya matilah semua perusahaan kalau kayak gini, ya kan? Ya nggak bisa. Ya, kalau dari atas turun terus kayak sekarang presiden, kok semua masalah jalanan lobang presiden turun, seberapa banyak ribuan lobang di Jakarta aja yang dia mesti urusin lobang doang, yang dia nggak ngurusin yang lain, yang lebih penting. Contoh MBG, ya, whatever. Ya, yang lain, ya. Seperti itu. Ya itu loh, Cak. Di tahap bisnis ini, ketika lu perlu tim yang untuk berkembang. That's why kalau ekosistem ini jalan, timnya juga ngebantu. Ketika ini punya divisi baru, of course dia akan ditarik dong. Atau memperkembangkan dirinya, upskill. Ketika lu upskill, ya lu akan dapat lebih. Ini, gua ada cerita lucu nih. Ini gua mau pengen debate sama kamu ya. Apa? Ada suatu hari, gue punya temen cerita sama gue. Dia bilang gini, lu tahu nggak si Anu mau dicerain sama istrinya karena istrinya rasa udah menikah udah tahun-tahun, udah punya anak, dikasih suaminya gitu-gitu aja uangnya. Istrinya rasa suaminya lainnya bisa provide lebih lagi, bisa beli barangnya lebih bagus, bisa punya rumahnya lebih bagus. Tapi suaminya tuh puluhan tahun kerja sama perusahaannya begini-gini aja. Ada satu sisi cerita, Cak, bilang, gila tuh istri, nggak tahu diri. Kan udah suami kerja keras, malah mau diceraiin. Tapi ada orang bilang, salah suaminya dong. Ngapain kerja di satu perusahaan gitu-gitu aja gaji nggak naik-naik? Yang mana yang kamu bela? Tricky question. Ini istri yang matre atau laki yang nggak berguna? Yang mana menurut kamu? Ini berarti kondisinya si suami kerja di satu perusahaan awet, tapi jabatannya naik nggak? Nggak naik, ya gitu Nggak naik aja gajinya segitu-segitu aja. Ya. Oh, kalau itu aku belain istrinya deh. Kenapa? Karena ya kan harusnya berkembang terus dong. Masa stuck di tempat situ Nah, terus? tadi kan gue rajin lu tuh ESBI, kita belum ngomongin I. Dia di mana? Dia masih di I berarti. Masih di employee. Iya. Kalau menurut lu harusnya gimana dong? Ya. Dia udah umur 40-an loh. Mm-mm. Ya, gue buka aja deh ya. Umur 40-an, punya 2 anak, gajinya masih 8 juta. Hah? Lu kaget kan? Nah, Respon yang sangat jujur ini dong. gue sebenarnya sebelum gue judge, makanya gue tanya kan, lu gajinya berapa? Emang cukup itu? Gaji 8 juta, anaknya 2. Sekolah sekarang udah berapa? Ya gini lah ya, ngomong kasarnya ya, kalau lu punya rumah, belum lu bayar uang sewa atau nggak tahu jadi udah punya Iya. rumah, belum lu sewa, Bayar lu bayar listrik. listrik, Iya. belum lu bayar anak sekolah, ya Belum lesnya, makannya. kayaknya nggak ngeles deh kalau 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 segitu kayaknya nggak ngeles ya. Iya. Less sugar bukan less less sugar, less ice, less kolesterol ya. Oke, ya udah, lu rasa istrinya dapat berapa? Wah, itu kayaknya buat dirinya sendiri aja nggak ada deh. Itu semua duit pasti untuk kebutuhan rumah. Ya udah, kalau lu kan rasa lu bela istrinya, Iya. ya udah, ada orang bilang istrinya gila. Nggak dong. Manusia Istri itu kan yang harus sadis. harus bertumbuh terus, berkembang Itu terus, dia. harus grow. That's Kalau misalkan why. bertahun-tahun sampai anak 2 gaji cuma Nah. segitu, stuck di jabatan itu kayaknya antara ada yang salah nih sama lakinya. Ah, Atau mungkin perusahaannya terlalu kejam ya, nggak naik-naikin jabatannya gitu. Cuman kalau emang perusahaannya terlalu kejam nih, nggak mau naikin jabatan si suami, ya udah, suaminya harus naikin skill. Dia entah dia cari side hustle lain atau dia pindah ke perusahaan lain atau ya udah. gimana. Basically ya, intinya perusahaan kan nggak tanggung jawab untuk lu bisa improve. Lu yang tanggung jawab diri lu yang lu bisa improve, right? Ngerti nggak? Betul. Berarti kan kalau dari kacamata, oh berarti ini suaminya loyal, berguna, either perusahaan yang nggak bisa berkembang, ya gitu-gitu aja, atau dia tidak bisa jadi pengaruh untuk berkembangkan perusahaannya. Betul. Jadi Betul nggak? perusahaan juga males mau naikin jabatan dia. Ya of course lah.
Bukan artinya lu lama di perusahaan lu akan automatically naik gaji, nggak make sense. Iya, makanya tadi aku bilang antara ada yang salah sama si Iya. suami atau emang perusahaannya aja yang kejam. Kalau salah sama si suami itu mungkin emang kurang perform atau gimana. Jadi perusahaan mau naikin gaji atau mau naikin jabatan dia juga males ya. Mm. Nah itu dia, kalau menurut gue ya komen gue begini. Suaminya itu, ya karena gue lelaki juga ya, sebagai, ya gue kan boleh bilang ya tulang punggung sebagai provider juga pada keluarga ya. Ya anak gue ini tambah gede nggak tambah murah loh, ya Betul. nggak tambah murah loh. Apalagi anak gue cewek, lu tahu ya muka sosiola segala macam ya. Omongan orang tua sama ya sama orang tua gue ya. Orang tua gue juga begitu ngomongnya. Makin gede nih makin banyak pengeluaran. Iya, itu dia. Nah ini dia. Jadi intinya gimana tadi gue bukan? Jadi menurut gue adalah, kalau teori gue ya Cak, lu jangan perhitungan sama perusahaan. Kenapa? Ya berarti lu kerja sebaik mungkin. Dan lu percaya nggak sih, ada bos-bos yang lain yang bisa lihat lu kerjanya bagus. Dan lu bisa diundang untuk pindah kerjaan ke tempat dia.